Itu yang paling banyak, walaupun yang lain juga ada ya beberapa ya. Nah, untuk keluarnya BPS tentu punya juga nih informasi ya, mau yang lain apa namanya, yang tak lain adalah publikasi kita ya, yang akan kita sampaikan ke stakeholder kita, baik itu stakeholder pemerintahan, kementerian lembaga, ataupun yang lainnya, misalnya akademisi ataupun masyarakat secara umum gitu. Nah, di sini kita coba lihat ya, akan coba saya sampaikan highlightnya aja ya teman-teman ya, poin-poin pentingnya aja, dan juga ada tentang konsep tentang penyusutan dan penghapusan. Oke, ya ini udah cukup jelas ya, bisa dipahami definisi-definisinya. Nah, ya, motonya people forget, records remember teman-teman. Jadi bagaimana informasi yang dikelola di organisasi itu harapannya bisa jadi semacam pengingat juga ya buat kita ya, buat organisasi itu ya, apa aja yang sudah kita lakukan. Mungkin informasi yang kita kelola, arsip yang kita kelola tersebut akan menjadi tambahan input ya buat kita ketika organisasi kita akan melakukan suatu kebijakan gitu istilahnya ya. Gitu. Contohnya BPS. Mungkin kita mesti tahu nih sejarahnya seperti apa organisasi kita, sehingga ketika atau mungkin apa namanya, proses bisnisnya di BPS itu seperti apa, sehingga kita tahu nih ke depannya kita akan melakukan kebijakannya apa gitu ya. Gitu. Buat ke depan juga ya. Oke. Ya, di dalam pelaksanaan pengelolaan arsip itu kita punya arsip itu tentu punya nilai-nilainya ya. Punya nilai-nilai yang bisa bermanfaat ya kalau kita kelola dengan baik ya. Ada singkatannya Alfred nilainya ya, nilai market arsip itu. Yang pertama nilai administratif. Administratif itu ya mungkin tentang formulir presensi, pengajuan cuti, pengajuan dan lain sebagainya ya, banyak ya. Kemudian yang L, legal. Nilai yang ada dari sisi aspek hukum ya, legal ya. Misalnya eh, peraturan kepala, akte jual beli mungkin ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada nilai fiskal ya, fiskal dari sisi keuangannya ya, perjalanan dinas, dari sisi surat perintah pembayaran, apa namanya ya, dan banyak ya, lain sebagainya. Kemudian dari R-nya itu research, nilai research-nya ya, bagaimana itu menjadi nilai tambah ya. Misalnya mungkin contoh sederhananya skripsi teman-teman nanti bisa jadi nilai riset, ataupun tesisnya mungkin nanti pas S2 atau S3 jadi disertasi itu ya, dan sebagainya. Nilai educational itu ya dari sisi pendidikan itu dari misalnya ijazah, tasib nilai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nilai dokumentari ya. Oke, kemudian ya kegunaan arsip tentu macam-macam ya teman-teman ya. Ada kegunaan arsip itu punya fungsi satu ataupun lebih dari satu gitu ya, dan nggak semuanya itu sifatnya abadi gitu ya. Arsip itu ya tidak selamanya abadi. Arsip itu mungkin ada yang kegunaannya mungkin kepakainya mungkin sehari aja mungkin, atau mungkin kepakainya eh, sebulan aja, atau mungkin kepakainya pas si pegawai itu bekerja di organisasi itu, mungkin macam-macam ya. Dan eh, penyimpanan juga harus dilakukan secara sistematis gitu. Oke. Ya, untuk regulasinya di instansi pemerintahan kita punya undang-undang ya, paling tinggi ya. Kalau di atasnya kan Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya lagi ada PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, baru di bawahnya peraturan kementerian lembaga gitu ya. Itu urutannya gitu ya. Nah, paling tinggi itu ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 teman-teman, tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Nah, undang-undang ini sudah dilakukan perbaruan ya, dengan undang-undang yang baru, itu Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang kearsipan, di mana dari Undang-Undang 2009 ini diturunkan lagi nih untuk pelaksanaannya ya, dengan PP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan dari kearsipan tersebut gitu. Oke. Dari undang-undangnya itu ada definisinya ya teman-teman ya.
Definisi arsip itu ada nih di pasal 1 ayat 2. Arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan TIK yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya ya, dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini ya definisinya ya teman-teman ya, arsip ya. Gitu. Jadi rekaman kegiatan atau peristiwa gitu ya, pakai media apapun gitu ya. Oke. Ya, ini definisi yang lain bisa di ini sendiri. Nah, dari fungsi arsip kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama itu adalah arsip dilihat fungsinya sebagai arsip dinamis, dan yang kedua adalah arsip statis. Arsip dinamis itu ya yang digunakan langsung ya di dalam penyelenggaraan organisasi tersebut. Kalau arsip statis tidak digunakan secara langsung. Dan biasanya arsip statis itu punya nilai histori ya teman-teman ya. Punya nilai histori. Contohnya seperti apa sih? Nah, kita bisa langsung lihat contohnya di BPS teman-teman. Kalau arsip statis di BPS itu mungkin ada yang sudah tahu? Siapa mungkin? Ada yang tahu mungkin arsip dinamis itu seperti apa di BPS? Arsip statis seperti apa? Belum ada? Ya. Kalau arsip statis di BPS itu contohnya itu kita kan kegiatannya kan statistik ya. Ketika kita melakukan kegiatan sensus yang besarnya ya, itu kan ada hasilnya ya, tentu ya. Sensus penduduk kemarin misal 2020. Nah, nanti kan ada nih satu lembar gitu berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 jumlah penduduk Indonesia 270 juta sekian-sekian gitu ya. Ditandatangan kepala BPS. Nah, lembar ini akan menjadi arsip statis ya, nilai histori ya dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi kita. Gitu. Contoh yang lain, keputusan pengangkatan sebagai kepala BPS. Gitu ya. Kepala BPS kita siapa aja sih? Nah, itu akan menjadi nilai historinya juga cukup tinggi ya, sehingga itu akan menjadi arsip statis. Kemudian juga ketika ada perubahan organisasi di kita, di BPS, yang dulunya kan kita namanya itu Biro Pusat Statistik ya, atau ya kalau yang zaman Belanda, zaman Hindia Belanda dulu, apa namanya? Saya juga lupa. Ya, pokoknya itulah ya. Kemudian kita dulu namanya Biro Pusat Statistik di bawah Bappenas dulu ya. Ketika perubahan organisasi dan di mana sekarang kondisinya kita menjadi badan sendiri ya, lembaga pemerintah non kementerian menjadi badan pusat statistik. Perubahan-perubahan itu menjadi arsip statis juga, arsip statis juga teman-teman. Dokumen perubahan organisasi kita gitu. Macam-macam ya. Contoh yang lain ya. Kemudian arsip dinamis ya yang digunakan secara langsung ya teman-teman ya. Misalnya apa ya? Ya tadi yang sudah saya sampaikan, arsip itu di dalam organisasi pemerintahan yang paling banyak itu arsip keuangan dan arsip kepegawaian ya teman-teman ya. Misalnya dari sisi kepegawaian dinamis, arsip pegawai itu sendiri ya, surat keputusan pengangkatannya. Mulai dia diangkat jadi CPNS, mulai dia diangkat jadi PNS, terus dia dipindah-pindah, rotasi, mungkin dilakukan promosi, naik jabatan gitu ya, naik pangkat, naik gaji, kena hukuman disiplin mungkin, dapat penghargaan mungkin, sampai dia dapat SK pensiun gitu ya, pemberhentian dari pegawai ya, mungkin pensiun dan lain sebagainya. Itu menjadi arsip dinamis kita ya, arsip dinamis di lembaga tersebut. Atau arsip dari sisi keuangan, arsip tentang dokumen perjalanan dinas atau surat perintah jalan untuk pegawai-pegawai kita, pembayarannya, slip gaji pokok kita, tunjangan kinerja kita berapa, itu menjadi arsip dinamis di organisasi kita. Gitu ya teman-teman ya. Udah cukup jelas ya gambarannya ya. Kemudian ya tentu
punya tujuan nih, ngapain sih kita ngelola arsip-arsip itu di BPS, buat apa gitu, kan sudah punya megang masing-masing gitu ya. Jadi istilahnya tujuan kita mengelola arsip kita tentu bagaimana kita meyakinkan publik ya, dalam hal ini rakyat ya, masyarakat kita ya, bahwa yang kita lakukan di BPS sudah sesuai nih dengan ketentuan peraturan yang berlaku gitu istilahnya ya. Karena ini menyangkut akuntabilitas teman-teman ya, pertanggungjawaban. Kita bisa mempertanggungjawabkan nggak sih kita sudah menggunakan anggaran negara, anggaran dari rakyat ya istilahnya ya, sudah dipercayakan kepada kita, sudah diamanahkan ke organisasi kita, maka kita harus mempertanggungjawabkannya gitu ya. Apakah kita sudah melaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, apakah kita sudah menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat kita gitu. Jadi arsip itu tujuannya untuk itu ya, untuk bahan pertanggungjawaban tersebut gitu ya. Mulai dari kita melaksanakan perencanaannya sampai pelaksanaan dan penyelenggaraan dan serta evaluasinya gitu. Oke teman-teman, intinya seperti itu. Nah, usaha-usaha masalah pokok sudah oke. Ya, kembali lagi ke instansi pemerintahan nih, lingkungan instansi pemerintahan ya. Tentu kita sebagai instansi pemerintahan punya tugas juga ya untuk mengelola arsip-arsip yang sudah kita keluarkan, sudah kita kelola gitu ya. Jadi dalam hal ini kita punya instansinya sendiri gitu ya. Teman-teman kalau pengen ngebandinginnya, kita bandingin ke BPS langsung gitu ya. Kan tahu ya, banyak ya kita ya, kementerian lembaga banyak. Untuk kegiatan statistik, kita sudah punya BPS sebagai instansi pembinanya gitu teman-teman ya, sesuai Undang-Undang 16/1997 gitu ya. Kita sudah punya nih organisasi BPS sebagai instansi pembina statistik. Nah, dalam hal ini juga kita juga punya nih instansi pemerintah yang sebagai instansi pembina dalam bidang kearsipan. Namanya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Gitu. Dan tugasnya itu sudah cukup jelas ya. Dia di sini wajib mengelola arsip statis, teman-teman. Ada dua tadi kan ya, arsip statis dan arsip dinamis. Jadi ANRI ini wajib kudu gitu ya, menyimpan atau mengelola arsip statis, baik yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan juga lembaga yang lainnya gitu. Nah, dia dibantu oleh arsip daerah, arsipda gitu ya. Apa istilahnya? Dia bertugas untuk mengelola arsip statis yang ada di pemerintahan daerah, baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota gitu ya, sesuai dengan konsep otonomi daerah yang kita terapkan di negara kita ya. Oke. Kemudian ya, arsip nasional ANRI juga wajib mengelola arsip yang berasal dari badan swasta dan perorangan gitu. Nah, untuk arsip dinamis itu dikelola oleh lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Jadi masing-masing nih. Kalau arsip statis tadi ANRI yang ngelola, kalau arsip dinamis itu dikelola oleh masing-masing instansinya gitu ya. Dalam hal ini kalau BPS, arsip dinamisnya ya dikelola oleh BPS gitu. Nah, di BPS kita punya nih unitnya, unit pengelolanya. Adanya di Biro Umum, teman-teman. Di Biro Umum kita punya fungsi inventarisasi ya. Oke. Ya, kewajibannya. Ya, ini kewajibannya. Lembaga negara wajib menyerahkan naskah arsip statis gitu ya kepada ANRI. Kalau yang daerah kepada Arsipda gitu. Oke. Kemudian ya ini pemecahan. Sistem penyimpanannya bisa pakai abjad dan lain sebagainya ya. Sudah jelas. Ya, angka kecermatan di dalam pengelolaan kita harus mengukur nih, apakah pengelolaan kita sudah benar atau enggak nih.
gitu ya. Angka kecermatannya jumlah yang tak ditemukan dibagi jumlah yang ditemukan, gitu ya. Jadi sehingga logikanya semakin kecil angkanya, semakin baik pengelolaannya, gitu ya. Harusnya seperti itu. Oke. Ya, ini logika sederhananya aja ya. Tapi formulanya seperti apa? Mungkin teman-teman yang memang di bidang arsip itu yang lebih lebih ini ya, lebih paham ya prosesnya. Ya, ini agenda umum. Dan pengelolaan arsip juga bisa kita lakukan menggunakan komputerisasi ya. Kita cukup mengenal ya, ada arsip yang masih tanda tangan basah istilahnya ya, masih hard copy. Ada arsip yang sudah menggunakan tanda tangan digital, elektronik sign ya, tanda tangan elektronik gitu ya. Nah, itu semuanya kita kelola ya. Ya, dari peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang tadi, kita juga mengenal konsep penyusutan bahwa untuk arsip dinamis bisa nih kita lakukan penyusutan ketika penggunaannya sudah menurun gitu ya. Jadi arsip dinamis itu ada dua, arsip aktif yang masih kepake nih, kita masih kepake banget nih gitu ya. Kalau arsip yang inaktif itu yang frekuensi penggunaannya sudah menurun gitu ya. Setiap tahun itu udah makin menurun gitu penggunaannya ya. Gitu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau, arsip inaktif itu kita bisa pindahkan ke unit pengolah kearsipan di lembaga masing-masing. Dalam hal ini di Biro Umum tadi gitu ya. Jadi berkas arsip kepegawaian yang kita kelola di biro kita, di Biro SDM, arsip keuangan yang dikelola oleh teman-teman keuangan. Kalau sudah sifatnya sudah inaktif, itu bisa kita serahkan ke Biro Umum ya sebagai apa namanya unit pengelola arsip di kita ya, yang dimana selanjutnya akan mereka lakukan semacam pemusnahan ya, atau nanti namanya penghapusan, nanti kita lihat. Oke, dan juga tugas Biro Umum juga nanti yang akan menyerahkan arsip statis itu ke Andri tadi ya. Oke. Ya, tujuannya apa sih kita lakukan penyusutan gitu ya? Iya, tentu secara logika semakin bertambah tahun, arsip yang akan kita kelola tentu semakin banyak ya. Gitu ya logikanya ya. Nanti mungkin teman-teman 3S 3SD2 masuk ke BPS, Billy, April, nanti Sarah, Hafiz, dan lain sebagainya masuk sebagai pegawai BPS, nanti dapat kan ya SK pengangkatan CPNS-nya. Terus dapat formulir slip gaji pokoknya, tunjangan kinerjanya berapa, uang makannya berapa. Nah itu kan dokumen-dokumen itu kan arsip dinamis ya sifatnya ya, yang kita kelola gitu ya. Nah semakin banyak pegawai yang berkas yang kita kelola, tentu semakin istilahnya apa ya, riuh gitu ya, semakin banyak ya. Kita mungkin punya ruangan buat mengelolanya, cuman mungkin cuman ada satu lantai doang nih. Sementara arsip pegawai kita semakin tahun semakin bertambah gitu kan ya. Nah itu tujuannya ya, supaya yang sudah nggak kepake ya udah kita kurangi lah gitu ya, kita inaktifkan gitu ya arsipnya ya, sehingga dapat menghemat ruangan, mempercepat pengelolaan atau penemuan kembali arsip, dan menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban. Dan kita juga mengenal jadwal retensi arsip ya. Jadi ya tadi ya, bagaimana kita melakukan penyusutan, kita lakukan namanya jadwal retensinya. Setiap tahunnya ada nih dari Biro Umum nanti yang memproses ya. Jadwalnya tahun ini kita harus melapor nih ke sana ya. Ini loh jumlah arsip kita tahun ini. Mungkin bisa dihitung nih arsip yang inaktif udah berapa nih. Yang mau nggak mau harus kita susutkan gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu sudah diserahkan ya. Jadwalnya itu sudah diserahkan ke masing-masing lembaganya ya. Tapi harus tetap dapat persetujuan. Jadi minta pertimbangan nih, persetujuan secara teknis ya istilahnya, pertek gitu ya, ke Andrinya gitu. Kemudian ya setelah dilakukan retensi, jika arsip-arsip yang apa namanya ya, yang ada yang sudah kita kelola itu sudah nggak ada nilainya lagi nih gitu ya istilahnya ya, maka mau nggak mau bisa nih kita lakukan penghapusan teman-teman ya istilahnya ya. Penghapusannya seperti apa ya? Semakin besar angka pemakaian, berarti angka arsip tersebut masih besar nih kegunaannya. Nah, biasanya disarankan itu lebih dari 5% ya penggunaan arsipnya ya. Tapi kalau sudah di bawah itu, bisa kita pertimbangkan untuk lakukan penghapusan, teman-teman ya.
Ya, jadi penghapusan ini dulu kita lakukan lagi-lagi misalnya dari kepegawaian, dari keuangan, kita sampaikan nanti ke biro umum. Nanti mereka yang akan melakukan pelaksanaan penghapusannya. Nanti penghapusannya ada prosesnya juga, prosedurnya juga teman-teman. Nggak main buang atau nggak main dibakar gitu aja ya, tapi ada dibuat berita acaranya, dokumen apa saja yang dihapus, sehingga kita tahu nih dokumen yang sudah kita susutkan apa aja nih. Ada historinya juga ya minimal ya, dan disetujui oleh pimpinan organisasi kita. Gitu. Ya, terakhir ya mungkin ya, ini kalau nggak salah. Jadi pengelolaan arsip ini tentu kita butuh juga nih SDM yang baik gitu ya, SDM yang memang punya keahlian di situ gitu ya. Sama lah kita bandingkan dengan statistik ya, BPS sebagai instansi pembina statistik, jabatan fungsionalnya kita punya statistisi gitu ya. Nah, arsip juga sama nih. Arsip ya instansi pembinanya ANRI, jabatan fungsionalnya juga ada, namanya arsiparis, teman-teman. Ya, petugasnya itu secara teknis punya tingkat ketelitian yang tinggi, kecerdasan untuk dalam menentukan ini, kecepatan dan rapi gitu ya. Ini lebih secara umumnya ya. Tapi mungkin nanti akan ada lagi nih kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang arsiparis, di mana arsiparis itu level atau jenjang yang ada itu kurang lebih sama ya dengan jabatan fungsional yang lain ya, termasuk statistisi dan peranata komputer. Arsiparis itu punya jenjang terampil untuk pegawai yang pendidikannya D3 ya, dan jenjang ahli yang untuk pegawai pendidikan D4 atau S1 ke atas. Itu jenjangnya ada macam-macam lagi ya, ada levelnya lagi ya. Ahli itu ada pertama, muda, madya, sampai utama. Kalau yang terampil tadi itu ada terampil, pelaksana, mahir, sampai penyelia. Gitu. Oke, terima kasih. Bener ya. Ya, teman-teman. Um, itu sekilas mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman ya. Uh, yang terjadi khususnya di BPS itu, di instansi pemerintahan khususnya di BPS seperti apa gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat gambaran ya tentang pengelolaan arsipnya. Oke, gimana? Silakan selanjutnya coba kita bahas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang ingin disampaikan, atau mungkin sudah baca peraturannya, mungkin sudah baca materinya, mungkin minimal ada yang sudah baca materinya. Silakan teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Billy. Gimana, Kalau Billy? di BPS itu kayak apa, arsip yang udah nggak kepake itu, maksud tadi kan ada penghapusan itu, Pak. Penghapusan arsip itu. Itu jangka waktunya berapa, Pak? Jangka waktu, oh, oke. Ya, ya. Sebelum dia ya kayak udah nggak kepake lagi itu ditetapkannya, kayak ada waktunya nggak sih, Pak, kayak gitu? Iya, iya. Oke, oke. Baik. Makasih, Billy. Pertanyaannya, silakan teman-teman. Ada lagi? Atau bisa bantu pertanyaannya, Billy? Silakan. Bisa bantu pertanyaannya, Billy? Jadi, secara konseptualnya, tadi ya, yang ada di materi kita ya, teman-teman ya. Jadi kita punya yang namanya jadwal retensi, gitu ya. Saya kurang paham juga sih ininya, sampai detailnya ya, formulasi penghitungannya itu seperti apa, tapi minimal setiap organisasi itu termasuk di BPS punya yang namanya jadwal retensi arsip. Kapan nih kita susutkan setiap tahun, itu berapa banyak kita susutkan gitu ya istilahnya ya. Misalnya nih tahun 2022 ini dari awal kita sudah punya gambaran nih, 2022 ini kita akan menghapus berapa banyak dokumen. Dokumen kepegawaian, dokumen keuangan, dokumen yang lainnya juga gitu ya. Nah, minimal untuk melakukan itu kita perlu payung hukumnya, teman-teman. Ada payung hukumnya ya, minimal dalam bentuk mungkin surat edaran, keputusan kepala, ataupun peraturan kepala gitu. Nah, ini coba saya sambil cari. Ya, kita sudah punya peraturan yang baru nih, teman-teman. 2019. Kalau lamanya itu 2013. Ini coba saya share ya. Oke, ini teman-teman. Jadi
teman-teman dan juga Billy ya, tadi kita harus menyusun semacam jadwal retensi ya. Nah, yang lama itu dalam bentuk peraturan kepala ya, nomor 63 2013 tentang jadwal retensi arsip keuangan BPS yang kemudian diubah menjadi peraturan badan Perban nomor 1 tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip Badan Pusat Statistik. Nah, ini coba kita lihat. Ya, ini cukup ini ya, baku ya, menimbang, mengingat, menetapkan. Ya, ini. Mana ya formulanya? Nah, ini. Ini ketentuan-ketentuannya untuk arsip yang keuangan gitu ya, misalnya ya. Arsip keuangan untuk yang rencana APBN itu kita bisa kategorikan aktif itu berapa lama? Kita kategorikan inaktif dia setelah 3 tahun gitu ya. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita musnahkan, kita tetap permanen atau tetap kita kelola gitu ya. Nah, itu semuanya harus kita jelaskan di sini nih. Arsip-arsip keuangan, arsip-arsip banyak ya, macam-macam ya, ini ya, panjang ini lampirannya. Ya, ini arsip keuangan masih. Nah, arsip kepegawaian. Nah, memang dua hal ini ya teman-teman yang paling besar ya, arsip keuangan sama arsip kepegawaian ya. Arsip keuangan macam-macam tadi ya, mulai dari rancangan APBN kita sampai pertanggungjawabannya, laporannya. Nah, kepegawaian juga sama nih, formasi pegawai, pengadaan, pembinaan karir, dan lain sebagainya. Itu harus kita tetapkan nih, dia bisa dikategorikan aktif itu berapa lama, inaktifnya itu kapan, dan harus kita lakukan apa gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga harus dibentuk timnya nanti. Tim penilai retensi arsip gitu ya. Dia yang akan menilai nanti dokumen itu sudah dikategorikan inaktif kapan, aktif kapan. Nah, mereka nih nanti yang tugasnya ini mulai dari pengarahnya, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggotanya. Tugas fungsinya apa? Gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya, Billy. Apa namanya? Macam-macam ya tadi ya. Ada yang sampai 3 tahun masih kepake, ada yang 1 tahun sudah inaktif gitu ya. Ya, Berarti tergantung. sehabis inaktif itu dimusnahkan, Pak? Ya, ada yang tadi kan ada di kolom keterangannya ya, tadi Ya, ya. ada yang permanen, ada yang Mana tadi? Sebentar, coba lihat. Ya, ada yang keterangannya itu permanen. Permanen itu maksudnya berarti tetap kita apa ya? Tetap kita kelola arsipnya baik dalam bentuk hard copy ataupun soft copy-nya, atau mungkin kita lakukan apa tadi? Pemusnahan gitu ya. iya, Musnah setelah musnah. masuk laporan program UPS gitu. Atau mungkin kita lakukan penilaian kembali apakah dia memang perlu kita tetap kelola atau masih masih apa namanya? Apa sudah bisa kita musnahkan juga gitu ya. Ada